Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, wabil khusus sahibul makan, ayahanda haji jamhuris keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat khilaqut ta'lim, majelis tazkirah subuh Ahad yang hari ini merupakan Ahad kedua di bulan Agustus dan di bulan Muharram 1444 Hijriyah, yang semuanya ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi abdan syakura, itu merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini maqam di antara maqam para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh itu merupakan seorang hamba yang bersyukur. Dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersyukur ini sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah yang katakan itu ya. Jadi maqam ini, kedudukan orang yang bersyukur ini oleh Allah sedikit. Nah, walaupun informasi itu adalah sedikit, kita berharap, kita berupaya, kita berusaha untuk menjadi bagian itu. Seperti orang dalam perlombaan, ya. Dalam sebuah perlombaan itu yang dicari kan cuma juara 1, juara 2, juara 3. Kalau ada penambahan, ada harapan 1, harapan 2, harapan 3. Berarti juaranya 1, juara 2, 1, begitu kan? Ambillah 6 yang dicari. Tapi pesertanya semuanya berlomba-lomba untuk menjadikan yang terbaik di antara semuanya. Nah itu. Nah, kita harus punya semangat seperti itu. Semangat seorang juara, semangat seorang pejuang ingin menggapai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terbaik tadi adalah abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya, tentu kita selalu jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kita memuji Allah, dan kita fokus kepada banyaknya nikmat Allah. Dan memang nikmat Allah itu banyak, bahkan tak terhitung. La in syakartum la azidannakum. Ya. Sekiranya kalian bersyukur atas nikmat Allah, yang mana nikmat Allah itu dikatakan oleh Allah apa? La tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitungnya tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya itu.
Nah, cuma kadang-kadang kita sebagai manusia fokus kepada masalah, fokus kepada problem, padahal problem masalah yang ada itu kecil dibanding nikmat yang luas, sehingga kadang-kadang orang lupa bersyukur karena tidak melihat. Makanya sering kita sebut-sebut nikmat Allah itu ya, dalam sebuah pengantar kajian, dalam khutbah, dalam doa, kita selalu disuruh memuji Allah. Kita disuruh untuk memperlihatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, kita banding antara sehat dengan sakit. Itu kan? Mana banyaknya sehat dan sakit? Banyak sehat. Sakit cuman kadang-kadang. Cuman kalau sudah sakit kita seakan-akan tidak ada nikmat lagi. Orang yang paling menderita sedunia. Wah, itu kesalahan kita. Maka kita harus perlihatkan nikmat Allah itu luas, besar, banyak, lalu kita menghadirkan syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengantar kita, dan termasuk ya kebersamaan kita saat ini adalah anugerah Allah nih, nikmat besar ini. Coba berapa banyak yang mampu untuk seperti ini? Ya, banding saja. Banding di antara penduduk yang banyak di sekitar kita ini atau sekitar mana saja itu kan, ketika untuk dimampukan datang dalam kondisi seperti berapa banyaknya? Kecil, sedikit. Ya, ketimbang misalnya diadakan semacam konser musik misalnya nih. Ini malam ini musik ini. Rumah Irama dikira malam ini. Banding malam ini Rumah Irama dikiram. Lu yakin banyak di sana? Itu punya kita dikit, tapi tidak masalah tadi. Wa qallum min ibadiyas syakur. Biar dikit tapi kita merupakan hamba yang bersyukur, tidak masalah. Itu yang terbaik. Ini luar biasa nih nikmat Allah yang besar, kita bisa dipertemukan. Ini banyak nilai-nilai yang kita datangkan dalam majelis ini. Di antaranya yang pasti adalah silaturahim. Dengan hal keadaan kita masing-masing awam bisa ketemu. Ya. Perbedaan alamat, tempat tinggal. Jauh, ulun ke sini jaraknya tadi ulun hitung, tadi sekali-kali menghitung gitu kan. Ternyata 21 km. Jauh itu, 21 km ke sini. Nah, kalau subuh cepat. Ulun kurang setengah jam tembus ke sini kalau subuh. Tapi kalau siang, sore, menjelang malam, wah itu macet. Lama perjalanannya. Kita bisa dipertemukan, tempat tinggal, pekerjaan pun tidak mempertemukan kita. Berkat majelis kita dipertemukan. Nah, ini kan namanya silaturahim namanya. Silah itu hubungan, ya hubungan terkait gitu kan. Ar-Rahim kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Nah, jadi dengan kita bertemu ini lalu ada terikat hubungan kasih sayang di antara kita. Dan suasananya ada suasana yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, luar biasa ya. Nilai kebersamaan kita hari ini yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Salam salam tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang mau kita muzakarahkan adalah, mumpung ini masih di awal-awal tahun ya. Kita menyebutnya tahun baru. Walaupun sebenarnya tidak ada tahun lama lah. Tahun baru tidak ada tahun lama. Nah, kalau disebut tahun baru berarti ini awal, mengawali tahun yang berjalan kembali ya. Jadi tahun kita itu berjalan dalam masa 12 bulan. Habis 12 bulan dia akan memasuki tahun bulan yang baru, yakni Muharram ya. Zulhijjah selesai, bulan ke-12 memasuki Muharram. Maka Muharram tahun ini kita sudah memasuki 1444 Hijriah. Dan ketika kita mampu masuk kembali ke tahun ini kita juga bersyukur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita alhamdulillah terbebas dari Covid. Itu dulu ya.
insya Allah nih tonggak awal 1444 Hijriah adalah tonggak bebasnya kita dari Covid, insya Allah. Beberapa bukti sudah kita bisa lihat. Artinya aktivitas pengajian yang dulu sepi, kurang, marak lagi nih. Daftar majelis ya, masjid-masjid yang mengadakan taklim sudah banyak ini. Dulu kan dikurangi, dibatasi, yang ada pun kucing-kucingan. Nah, antara rada takut gitu kan dengan protokoler macam-macam lah. Ini sekarang kelihatannya begitu, mudah-mudahan ya. Dan insya Allah kalau satu musim itu melampaui 3 tahun itu di luar sunatullah ya Bang. Ini kan sudah melewati masa 3 tahun nih. Nah, jadi kalau satu musim itu melampaui 3 tahun itu sudah di luar sunatullah. Insya Allah kalau kembali ke hukum sunatullah, semusim itu tidak berlampau 3 tahun. Bahkan musim itu cuma setahun sebenarnya. Cuma tanggung musimnya kemarin kalau bertambah mungkin. Nah, tapi kita berharap selesai masalah ini ya. Terus kita lanjutkan dengan aktivitas kebaikan ini. Artinya kita masih diberikan usia umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk korban Covid gitu kan. Walaupun sebagian keluarga rekan kita terlibat, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kesyukuran. Dan kita masih diberi kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang ingin kita tambahkan mengingatkan kembali nih ya, mengingat sirah nabawiyah berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa selalu menginspirasi dalam kehidupan kita. Kenapa hijrah Nabi dijadikan tonggak perhitungan tahun dalam Islam? Nah, ini ada tujuannya nih. Istilah bahasa orang wahid itu ada nilai-nilai filosofis ya yang terkandung dalam sebuah istilah itu ada. Nah, termasuk hijrah ini yang dipilih ya, dan yang memberikan keputusan tahun ini adalah di zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya tidak ada tahun, tanggal sudah, bulan sudah. Nah, misalnya Nabi lahir gitu kan, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, berarti tanggal 12 bulan Rabiul Awal, bulan keempat itu ya, bulan memasuki bulan ketiga keempat. Jadi Muharram 1, Safar 2, Rabiul Awal itu bulan ketiga memasuki keempat, awalnya yang kedua Rabiul Akhir. Nah, berarti itu bulan Rabi' keempat hitungannya ya, tapi itu bulan ketiga, tapi ketiga awal dan akhir, berlanjut begitu. Nah, itu sudah ada. Ketika tahun disebut tahun gajah sebutannya. Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Jadi tahun ketika itu sebutannya adalah sebuah peristiwa besar yang terjadi di era itu. Jadi di era itu bila ada kejadian besar ya, maka dijadikan itu sebagai sebutan tahun. Berarti kalau tidak ada peristiwa besar, lewat begitu, dilewatkan begitu saja, tidak ada perhitungan. Nah, itu dulu ya. Nah, sementara Masehi sudah ada, kan Nabi lahir sekitar tahun 571 Masehi. Nah, berarti Masehi sudah menjalani masa tahun ke-500, 571 Masehi. Demikian Gongsi Pacai juga ada itu sudah. Buktinya dia sudah tahun 2000 berapa nih sekarang nih kan, berarti udah dahulu daripada kita kan baru 1400-an begitu. Nah, jadi tentu ini menjadi tugas besar di antara khalifah ketika itu untuk menetapkan perhitungan tahun gitu kan. Nah, akhirnya dirapatkanlah, dimusyawarahkan di antara para sahabat, kibarus sahabah yang masih ada ketika itu. Mereka bermusyawarah ya, macam-macam usul. Ada dengan lahirnya Nabi, ada dengan peristiwa perang besar ya, peristiwa Badar itu, ada usulan wafatnya Nabi itu. Akhirnya mengerucut kepada satu kesepakatan bahwa tonggak hijrah Nabi
dikenang sebagai tahun Islam. Sejak itulah dihitung 1 Hijrah. Jadi sejak Nabi pindah itu sudah dihitung hijrah. Tahun sebelumnya disebut dengan sebelum hijrah. Nah itu sebutannya. Pertanyaannya kenapa ya yang menjadi pilihan hijrah Nabi? Karena para sahabat menganggap hijrah ini satu tonggak besar dalam perjalanan sejarah kehidupan Nabi dan sahabat beliau. Dan ini merupakan awal tonggak eksistensi kaum muslimin di peradaban dunia yang sebelumnya tidak ada diperhitungkan dalam intimidasi, dalam tekanan, dalam jajahan. 13 tahun fase Mekah itu perjuangannya luar biasa. Bahkan ada satu fase dalam periode Mekah itu adalah yang sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Jadi begitu menakutkannya ya kondisi ketika itu. Jadi luar biasa, disertai dengan rasa was-was, takut, karena ancaman mereka itu tidak main-main. Dibunuh itu ya, dibantai dan disiksa. Itu kondisinya. Nah ini akan menjadi kenangan ini bagi para sahabat. Jadi tidak ada eksistensi kaum muslimin fase Mekah itu. Nah lalu berupaya untuk membebaskan diri dari tekanan itu ya, maka harus berkorban. Nah cari tempat, cari suaka untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sebab Mekah sudah menjadi wilayah yang tidak amannya, zona tidak aman terhadap kaum muslimin. Lebih-lebih ketika itu pendukung utama, pilar dakwah Nabi ketika itu wafat. Pertama pendukung secara ekonomi ya, Sayyidatuna Khadijah wafat, istri beliau tercinta. Bahkan motivasi moral beliau juga ini, inspirator wanita yang luar biasa, pendamping Nabi ketika itu. Bayangkan wafat. Jangankan yang seperti itu dalam perjuangan pendukung yang luar biasa begitu, kita mohon maaf ya, misalnya nih istri kita yang di rumah tangga kita yang sekarang ini biasa-biasa saja misalnya, kan itu kan keadaannya kita ya dalam artian kehidupan sehari-hari lah, bukan dalam sebuah perjuangan yang seperti itu misalnya, meninggal dunia, kira-kira gimana perasaan kita? Oh luar biasa Pak. Pernah ulun ya menanyakan ke orang yang menasib seperti itu, kayak apa perasaan pian nih ditinggal wafat bini nih, kayak apa? Kada kawa digambarkan sakitnya Ustaz aja, kada kawa digambarkan, kada kawa disahkan, kan ini rasa. Nah, apa rasanya pin kalau nak membayangkan pian jar rasanya tuh nah, kehilangan bini, kehilangan pasangan ini sama seperti kaguguran nyor satundun. Hah, kayak apa tuh? Itu kada membayangkan, ono kada suah juga bang tagugurnya satundun kada sebiji kada kawai membayangkan sudah tah. Kayak itu gambarannya. Luar biasa Pak. Ini kan tentu atas dasar saling cinta kasih nih. Lain nang pemusuhan mendoakan bini karena tembak lagi. Itu lain pulang. Mudahan ya ada nahakun manimbak bini gone. Mau ada jona itu tuh lain pulang tuh lain kisah lah. Sementara Nabi kita ini berkasih-kasihan wafat ketika itu. Makanya tahun itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun nestapak duka bagi kaum muslimin karena luar biasa ya, intimidasi begitu, dan pendukung moral ya, utamanya yang tidak berani orang menyentuh Nabi ketika itu adalah Abu Talib, paman beliau sesepuh Quraisy, juga meninggal ketika itu. Ini suasana akhirnya luar biasa, kebebasan orang-orang Quraisy untuk menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah. Begitu kondisinya. Nah, lalu berpikir ya, puncaknya adalah embargo ekonomi dan sosial di Syaib Bani Abdul Muttalib. Jadi kaum muslimin dikurung di situ, tidak ada hubungan. Nah, itu kejadiannya. Dengan kondisi seperti itu, tentu ingin mencari perlindungan keluar Mekah. Pertama yang dituju adalah Taif, kota yang tidak jauh, yang hanya berdampingan dengan kota Mekah, yang masih wilayah sekitar itu kan. Kita tahu sendiri cerita Taif itu gimana. Ya, luar biasa juga ceritanya itu, menyedihkan kita lah riwayatnya itu. Lalu Nabi kita mencari satu negara berdaulat di luar Mekah, itu Habasyah.
Tapi di Habsyah itu berkuasa sudah raja yang beragama definitif, agama Nasrani. Ya, walaupun agama Samawi juga, tapi tetap beda. Mereka punya keyakinan yang beda dengan kaum muslimin. Nah, mereka menerima sama-sama Samawi, sama-sama membenarkan kenabian Isa Al-Masih gitu kan. Nah, mereka mendengar cerita Al-Quran tentang pandangan Islam terhadap Al-Masih, itu mereka setuju-setuju saja. Tapi untuk mengimani nabi baru ini mereka belum bisa. Perlindungan ya, tapi keterlibatan tidak. Begitu kondisi. Di saat-saat seperti itu, ya, Nabi biasanya juga menggunakan dakwah di tengah-tengah perkumpulan bangsa Arab. Ya, kaum Arab jahiliyah waktu itu juga ada perkumpulan tahunan di bulan-bulan haram ini, yakni berkumpul di Pasar Ukaz di Mekah. Mereka juga mengadakan haji kumpulan. Nah, Nabi menggunakan momen-momen ini untuk berdakwah, menyampaikan misi agama ini kepada kabilah-kabilah yang datang. Cuman huwasnya kan dua abu yang mengerikan ini, Abu Jahal, Abu Lahab ini terlalu mengikuti Nabi di masa-masa itu. Satu kabilah yang ditandai Nabi, mereka datang lagi, mereka diancam, diintimidasi, ya tidak bebas akhirnya. Nah, alhamdulillah ya, menjelang hijrah itu beberapa saat itu ada kabilah dari Yasrib, orang-orang Madinah. Mereka menerima dakwah Nabi, terjadilah Baitul Aqabah yang pertama. Nah, mereka berbaiat dengan Nabi untuk berislam dan siap mendukung hidup mati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyusul Baitul Aqabah kedua. Ini urung ringkas sedikit ya. Ini asbab pertama tentang kenapa hijrah itu tadi. Nah, akhirnya sudah ada pengikut Islam di luar Mekah, yakni di Yasrib. Wilayah Yasrib ini jauh dari Mekah. Kalau kita ke Madinah itu kurang lebih 500 km lah, kurang lebih itu jaraknya. Bayangkan jauhnya ke sana. Kalau kita ini kemana ya? Ke Samarinda masih jaraknya ya masih lebih mungkin 500 itu. Jauh jaraknya. Nah, akhirnya Nabi ditawarkan gimana hijrah saja ke Madinah saja, ke Yasrib saja. Akhirnya diputuskan ya gitu kan. Nah, lalu berupaya berangsur-angsur hijrah dilakukan oleh sahabat Nabi. Hijrah pertama kapilahnya dipimpin oleh Abu Salamah. Ini sekilas tentang perjuangan hijrah itulah. Jadi bukan sebuah perpindahan yang mulus, yang mudah, enggak, itu kan. Nah, Abu Salamah berangkat membawa istri dan keluarga, ya, naik unta masing-masing berjalan. Ternyata didengar perpindahan Abu Salamah ini oleh kerabat Ummu Salamah. Mereka hadang, ya, di luar kota Madinah mereka dihadang, di luar kota Mekah dihadang. Wahai Abu Salamah, kemanapun kau pergi tidak masalah bagi kami, tapi jangan bawa-bawa kerabat kami. Ummu Salamah kerabat kami, jangan diikut sertakan dengan kamu. Harus kami kembalikan. Kalau kamu pindah-pindah, tapi keluarga ini tidak boleh, kami tidak rela. Direbutlah tali kekang yang membawa Ummu Salamah dan anaknya, dibawa ke kabilah Ummu Salamah. Keluarga Abu Salamah mendengar peristiwa ini, dan Abu Salamah karena sudah tekad berangkat, ya berangkat, karena itu sudah diperintahkan Nabi. Nah, tanpa istri, tanpa anak. Kerabat Abu Salamah marah. Ummu Salamah memang kerabat mereka, kenapa melibatkan kerabat kami? Kan si Salamah sang putra itu kerabat kami, jangan dibawa ke sana. Karena sistem di sana kan dulu paternalistik, itu kan garis ayah, sama kita garis ayah. Jadi berarti anak itu bukan kerabat Ummu Salamah, kerabat kami. Akhirnya mereka jemput paksa si anak, dibawa ke kabilah Abu Salamah. Jadi hijrah pertama itu memisahkan keluarga. Abu Salamah yang berangkat ke Madinah, Ummu Salamah dibawa ke kabilahnya, sang putra dibawa ke kabilah Abu Salamah. Bayangkan, itu sejarah bahwa hijrah itu tonggak perjuangan yang luar biasa. Terus tahun itu Ummu Salamah itu dikekang keluarganya. Dia menangis setiap hari, nih berteriak. Kalau pagi keluar rumah ke padang pasir sana teriak, menyak-menyak memanggil suami, memanggil anak. Itu setahun berselang, sehingga membuat risau sang sepupu ini. Lalu bicara kepada kaumnya, pimpinan kaumnya, wahai pimpinan kaumku, ini
Apa untungnya kita menahan wanita ini? Hari-hari dia seperti orang gila seperti ini, nyamanlah kita mendengar. Apa untung kita? Hanya istilahnya mempertahankan gengsi aja, tapi kita menyiksa dia. Kita lapas saja kadang nyaman, kita kadang hari-hari mendengar muyaknya kuriak-kuriak kayak seperti itu kan. Akhirnya masuk akal rupanya, bujur juga, sudah datangi aja lakimu situ, sarai kami lagi, kami udah tahu kisah lagi. Nah, dilepas. Mendengar Ummu Salamah dilepaskan, maka kerabat Abu Salamah pun mengantarkan sang anak. Sudah. Lalu mereka pun berangkat ke Madinah tanpa pengawalan, dilepas begitu saja. Ada seorang laki-laki dermawan yang kaya raya, yang baik hati, namanya Utsman bin Talhah, orang pembesar Mekah, berkenan untuk mengantarkan Ummu Salamah ketemu suaminya di Quba, mendatangi pintu gerbang Madinah. Itu ceritanya tentang hijrah yang pertama. Masih ada catatan-catatan ya. Hijrah itu berangsur-angsur kada serta merta nyaman bang. Nah, termasuk Nabi SAW. Ini sudah berangsur-angsur satu persatu mereka hijrah seperti itu kan. Akhirnya membuat gelisah nih penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah ini jadi khawatir. Mereka berpikir seperti ini. Mereka di Mekah saja tidak bisa dikendalikan. Bagaimana nanti dia punya akses di di luar kota sana di Madinah, dan ini jalur dagang ke Syam. Kalau mereka bercokol di sana, ini membahayakan kita secara ekonomi dan kekuatan, kalah kita nanti. Nah, maka diadakanlah sidang. Jadi kabilah Quraisy itu punya DPRD lah kalau kita di sini, Darun Nadwah namanya. Ada satu aula besar, mereka kalau masalah-masalah masyarakat mereka rapat di situ, perwakilan kabilah duduk di Darun Nadwah. Merapatkan itu terjadi pada bulan Safar, hari Kamis ya, menjelang hijrah Nabi, kan Nabi hijrah di penghujung Safar dan sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Nah, jadi mereka rapat di Darun Nadwah. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis ya, bahwasanya dalam rapat itu tersebut juga hadir iblis, hadir menyerupai orang tua dari satu kabilah Quraisy. Dia hadir juga dari Najd ya, seorang tua yang datang dari Najd, sepuh, menyerupai dia, hadir di situ. Lalu Abu Jahal menyampaikan latar belakang rapat ini. Lalu dia menyampaikan bahwa keberadaan Muhammad dan kawan-kawannya sudah membahayakan kita ini, dan mereka nih sudah bercokol di Madinah. Ini bahaya buat kita. Lalu ini perlu penyelesaian. Kira-kira gimana nih usul saudara-saudara nih? Angkat tangan si sepuh tadi. Iblis angkat tangan. Usul. Hei pimpinan rapat. Masalahnya satu saja ini. Kalau kawan menyelesaikan yang satu ini selesai. Apa masalahnya? Itu Muhammad tuh masalahnya. Kayak kita nangkap ayam. Kalau kita mau urus anaknya repot. Angkap mamanya dapat semuaan. Ini masalah induknya, nih masalahnya nih Muhammad. Terus diapakan? Takjub Abu Jahal. Oh, pada mudah-mudah membunuh orang ini, habis kabilahnya, pembela-pembelanya. Ada masih di tengah kita ini. Nah, artinya tuh masih pro sana, walaupun pitanya belum mengumpati itu. Tahu Abu Jahal juga kan artinya tuh. Oh, gampang jadi iblis. Keroyok sekampungan. Mana orang masak penjara sekampungan? Suruh kabilah bersatu. Mana ada kabilah nang wani kita bersatu? Nah, ini persatuan penting juga lah, walaupun dalam kejahatan. Bersatu kita. Utus. Tacut satu kabilah harus membasahi darahnya, darah Muhammad di pedangnya. Kalau darah Muhammad itu ada di pedang kita semuanya, siapa yang berani dengan kita? Bujur juga ya Abu Jahal. Baguslah. Keputusannya apa? Bunuh. Kapan? Jangan malam ini. Malam Jumat. Malam ini kita bunuh. Sudah panggil. Kita bubar, panggil tacut-tacutnya. Nah, di sini ada daftar tacut-tacutnya tanah. Nah, ini. Ya. Jadi ada tacut-tacut yang ada riwayat 40. Ya, di sini disebut pimpinannya saja mungkin ada 11 ini.
Jadi ada 11 timnya nih, panitia eksekusi pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentuk. Masing-masing kumpulkan. Di sini pimpinannya Abu Jahal langsung nih. Langsung Abu Jahal sebagai pimpinannya. Jadi kalau PKI itu untungnya nih. Lihat call untungnya nih. Itu. Jadi Abu Jahal pimpinannya. Panggil. Jadi hari itu sudah didatangkan, ada masah parang, masah tombak, suap, mengeksekusi sudah. Nah itu. Jadi rumah Nabi sudah diawasi dan dikepung malam itu. Nabi siang itu menerima wahyu. Jibril datang menghabarkan, ya Rasulullah, Darun Nadwah memutuskan malam ini kau dibunuh. Terus Allah mengizinkanmu hijrah malam ini. Kamu pindah malam ini dari Mekah ke Madinah. Lalu Nabi setelah selesai, Jibril pun kembali. Beliau keluar rumah dengan memakai, karena hari panas, beliau menutup kepala dengan serbannya, berjalan menuju rumah Abu Bakar. Ya, ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Bakar, kau habarkan kepadamu malam ini kita hijrah. Abu Bakar sudah lawas siap dah, nunggu perintahnya lagi. Nah lain sudah pindah, Sayyidina Umar sudah pindah, yang lainnya cuma yang belum Sayyidina Ali. Nah, dan Abu Bakar keluarga belum. Nah, nunggu perintah Nabi. Oke, kata beliau, jadi jangan kemana-mana, malam ini bila aku datang kita berangkat, jangan kemana-mana lagi. Nabi tidak sempat duduk, langsung pulang. Kembali ke rumah, masuk. Sejak Nabi masuk, diawasi terus. Lalu Nabi manggil Ali, ya Ali, malam ini saya akan pindah, saya akan berangkat. Kamu tunggu di sini, tunggu rumah saya, dan urusan kaum muslimin di Mekah di tanganmu. Nanti ngatur, ya keluarga Abu Bakar yang mau hijrah, Sayyidatuna Asma yang lainnya masih tinggal, nanti kamu urusi, jaga mereka. Siap ya Rasulullah. Termasuk nih, kamu malam ini tidur di sinilah. Nih, ini selimut. Nah, pakai selimutku, kamu tidur di tempat tidurku, aku akan berangkat. Nah, malam hari, memasuki malam hari, ya. Akhirnya ini orang kafir Quraisy tadi, timnya tadi, yang diputuskan mengeksekusi begitu, ya jam 8, jam 9, jam 10 mulai kadap, mulai Ambon kan, kuap, ngantuk, teguring. Bekas latihan perang siang tadi kau Yohan. Ngantuk keguringan, mata bantai. Lihatin Nabi, oh sudah guringan. Saatnya Nabi keluar, lalu Nabi tes nih, bujur guring ada di anu pasir di kepala mereka itu. Kada heran-heran. Berarti ini guring bujur ini. Lalu Nabi akhirnya ke rumah Sayyidina Abu Bakar, masuk pintu muka, keluar pintu belakang, berjalan tanpa kendaraan. Naik ke bukit, di situ ada gua Sur namanya. Nabi ke situ dulu mengamankan diri. Jadi Nabi ini hijrah pakai taktik. Ya, jadi di dalam Islam tuh tidak ada ilmu nang behilang, ilmu taguh, ilmu jakanya itu ada. Nabi memakai itu. Nih pakai permadani terbang Aladin bisa Nabi. Minta kendong jin ifrit bisa, tapi tidak melakukan Nabi. Pelajaran bagi umat. Ya, tidak seperti itu. Tidak ada yang instan. Jadi hijrah itu pakai taktik dan strategi. Jadi masuk dulu kada langsung berangkat. Masuk Gua Sur. Nah malam itu mereka sudah tiba tengah malam, ya sailanan guring kan, bangun, udah tengah malam ini, saatnya eksekusi, bangunkan bangunan, langsung menuju rumah Nabi, digebrak mereka, dilihat dalam selimut lain orangnya, Sayyidina Ali. Nah, dibangunkan, diseret, dibawa ke Abu Jahal, nih, bos nih, nah ada ini aja orangnya, nah. Yang kita cari gak ada. Hei Ali, mana Muhammad? Jar Sayyidina Ali udah tahu unda guring anak Abu Habian jaga. Apa tahu nih anak Abu Habian. Marah. Abu Jahal berdiri, lari menuju rumah Abu Bakar, gedor. Nah, ternyata kesimpulan sudah tidak ada. Putuskan, cari dua orang ini. Ketemu hidup atau mati 100 ekor unta DP. Bergerak mereka. Radius 1 kilo, 5 kilo, terus cari. Paginya Jumat itu sudah ada nang tuju ke Gua Sur itu. Nah, cuma karena ada penghalang, ada sarang laba-laba, ada burung. Nah, Allah kan ciptakan sesuatu yang mudah. Laba-laba itu pian bisa bersarang dalam malam hari aja. Itu asbabnya. Kada ketemu mereka. Jumat, malam Sabtu, Ahad, malam Ahad, ya.
3 hari mereka mencari, lapah sudah. Kada ada lagi mencari, jalan Nabi, kita malam Senin berangkat. Nah, berangkatlah Nabi malam Senin menuju Madinah. Ini sekilas lah bahwa hijrah itu perjuangan dan pengorbanan. Inilah yang ingin diinspirasikan buat kita, bahwa kita dalam beragama dalam sebuah perjuangan. Jadi kalau kita dalam beragama, dalam apa sajalah, dalam semua sisi kehidupan, jadi tidak ada yang instan itu. Misalnya dalam hal mencari rezeki inilah, dalam hal mencari rezeki itu tidak ada yang instan. Main judi misalnya, tidak ada judi itu bikin orang untung, tidak ada. Ya ada kehancuran apa saja. Nah, yang kerja keras dari nol, tanya aja orang-orang sekarang yang berhasil itu dari nol, kadang langsung nyaman bang. Lu yakin aja, ini aja beliau tahu tuh kayak apa mulai asal. Nah, itu kita melihat kadang-kadang nyamannya aja, ndak tuh sunnatullah. Dan itu berlaku kepada para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, itu perjuangan. Tuh Nabiul Azmi itu, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam, semua para anbiya itu berjuang. Lalu kita hanya mencari sesuatu dengan cara yang instan, mana bisa? Para anbiya kekasih Allah saja berjuang untuk Islam ini tegak, mereka berkorban, berjuang. Lihat hasilnya. 13 tahun di Mekah ada kelihatan. 8 tahun di Madinah, ya. Tahun ke-8 Hijriah, tepatnya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, itu Mekah dikuasai Nabi. Peristiwa Fathul Mekah. Peristiwa Fathul Mekah itu diabadikan dalam surah An-Nasr. Lihat gambarannya tuh. Gambaran surah An-Nasr itu 1 ayat 2 ayat itu saja tuh sudah tergambar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu gambarannya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kemenangan. Kau lihat manusia, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Untuk bisa sukses, bisa orang datang ya ke agama Allah, caranya berjuang. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu di penghujung surah Al-Ankabut. Mujahadah, berjuang dulu. Mana ada sesuatu itu bisa datang dengan sendirinya, enggak. Dengan sebuah perjuangan. Orang panen karena nanam perjuangan. Ada gampang-gampang pian banih nang selo semata memandang itu tuh sentuhan lembut tangan-tangan petani. Kadang nang orang bahuma bahambur banih bang. Masa mana nanam bahambur ini asa kadada. Nah, satu persatu itu namanya perjuangan. Ini inspirasi buat kita. Ini sebuah perjuangan. Kemenangan Fathul Mekah nih berbondong. Dulu musuh Islam dulunya, pembesar pimpinan perang mereka. Ternyata ketika Fathul Mekah itu mereka masuk Islam dan mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala yang mereka sembah dihancurkan, tangan-tangan mereka sendiri yang menghancurkannya. Tangan suci Nabi enggak, bahkan wajah beliau pun tidak pernah menghadap kepada berhala-berhala itu. Namun dengan mereka masuk Islam, bertauhid, hancur semuanya. Itu adalah dari sebuah pengorbanan. Nah, sekarang sedikit menambah waktu ya, masih belum konteks Agustus. Ini kan Agustus nih berdampingan dengan Muharram nih. Nah, juga punya nilai-nilai itu. 17 Agustus itu diperoleh atas perjuangan. Perjuangan siapa? Kenapa harus kita bicarakan ini? Karena konteksnya ini perjuangan kita sebenarnya. Ya. Misalnya nih kalau ada orang bertanya aja nih, Pak, sejauh mana peran umat Islam terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama lah nang batakoni kada tahu sejarah berarti. Kada tahu sejarah. Nah, cuma kan yang ada tahu kisah kan
Misalnya kayak apa? Kalau ingin tahu peran sejauh mana peran umat Islam terhadap perjuangan Republik Indonesia ini, mari kita sensus kuburan pahlawan. Mulai Aceh, itu ada makam pahlawan semua. Tuh kita punya, Kalsel punya, ya. Apa seluruh kabupaten ada beberapa kabupaten yang punya. Di Amuntai ada namanya Tabur, makam pahlawan Tabur. Di Rantau ada Puspa Kencana. Nah itu. Di Kandangan arah Kalosado ada. Ya itu. Nah sekarang sensus. Siapa ngarannya, agamanya apa? Siapa ngarannya, sebab yang memakam sana masih pahlawan. Maulah orang ada pahlawan berkubur di situ. Artinya pahlawan itu kan pejuang negeri ini nih. Maka yakinlah mayoritas sekarang yang menghuni makam pahlawan adalah kaum muslimin. Berarti yang berperan atas kemerdekaan itu siapa? Itu kesimpulannya. Maka wajib kita mengingatkan ini kembali ke anak cucu kita supaya menginspirasi bahwa merdeka ini bukan hadiah tapi hasil perjuangan yang dahsyat. Nah ini yang harus kita tanamkan. Jadi apa saja itu diperjuangkan. Nah, bila kita berjuang mempertahankan mendapatkan kemerdekaan ini dengan perjuangan ini diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas tertulis itu. Menunjukkan bahwa para pendiri bangsa ini meyakini, memahami bahwa ini adalah anugerah Allah. Nah ini ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya untuk merdeka, untuk ekses hijrah Nabi itu adalah berkorban. Dan itu tetap sampai hari ini untuk kita. Nih, kenapa ada masjid ini? Ya, masjid begitu megah, bagus, baik, itu pasti ada pengorbanan. Mun kad sidin nih kada mau berkorban untungnya ada apa? Jadi apa? Nah itu ini pasti dikorbankan. Nah kita juga harus terlibat. Semua kita harus punya. Ya. Jadi sudah ada tempatnya dengan kita semua berkorban juga. Jadi jangan artinya semua kita bertanggung jawab. Berkorban untuk menegakkan agama Allah minimal dalam masing-masing individu, masing-masing pribadi, masing-masing keluarga itu punya komitmen untuk menegakkan agama kita ini. Berapapun yang bisa kita sumbangkan, apapun yang bisa kita lakukan ketika etikat dan niatnya untuk lalikan nikmatillahi ya itu pasti bernilai di sisi Allah. Ini kalau ingin agama kita nih selalu eksis, kita tidak usah khawatir ya kalau fitnah-fitnah itu banyak di mana-mana tentang Islam. Itu tidak masalah, itu kada perlu kita dengari itu. Itu membuang waktu kita. Ya, pokoknya kita berbuat sesuatu yang terbaik mumpung masih ada waktu nih. Kita kan masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eksesnya Islam ini ke belakang untuk anak cucu kita tergantung pengorbanan kita hari ini. Ini kita nih bisa merdeka, kita bisa bebas nyaman hari ini, ya kan? Itu hasil dari pengorbanan orang-orang dahulu. Kalau orang-orang dahulu kada mau, masing-masingnya menjilat Belanda apa kabar? Nah dulu nyaman, penjilat Belanda itu nyaman mereka. Jadi mata-mata kan beberapa kali peperangan di Kalsel dirancang itu ternyata gagal. Ada tuh dalam sejarah Kandangan itu ada cerita tentang Amuk Hantarukung. Amuk Hantarukung itu kan kesepakatan kita untuk memerangi mereka, melawan. Ternyata bocor. Ini ada pembocor itu, pengkhianat. Nah itu lalu bermasalah. Nah jadi kita harus kompak begitu kan untuk itu. Jadi semua kita punya komitmen untuk berkorban dan berjuang menegakkan agama ini ya dalam kapasitas kita masing-masing. Ya kada perlu mohon maaf, kada perlu ulah masjid bertahan misalnya. Nang ada aja kita bina sama-sama sebab eksesnya ke belakang itu tergantung kita hari ini. Nah ini termasuk dalam kita mengusahakan. Alhamdulillah gerakan kita ini sudah dijalankan. Berbagai masjid sekarang meningkatkan kualitas masjid kita, bukannya sekadar sembahyang berjamaah. Kalau dulu ya masjid itu sembahyang berjamaah benar dan jamaahnya pun maghrib isya aja. Nang rame itu maghrib isya aja bahari.
Zuhur asar ada dah. Itu tuh bahari. Nah, wah ini sudah ada peningkatan. Itu atas apa? Atas pengorbanan. Kalau kadang-kadang mau berkorban memikirkan lah dengan pemikirannya, dengan tenaganya, dengan harta keuangannya, selama itu kada mau maju. Nih berkat semuanya bergerak. Minimal nang paling minim nang umpat duduk aja tuh nah. Bahwa di sini ada kegiatan umpat duduk jadi yang sudah, maka ketika berbagi kebaikan Allah kepada kita berupa rahmat pahalanya dapat barataan semua dapat. Nah jadi kita artinya itu paling minimal sudah tah. Artinya kalau ada kegiatan kita umpat duduk aja mendengar menyimak, nah itu luar biasa sudah. Nah itu jadi kalau kita semua punya pemahaman seperti itu, insya Allah maka Islam kita ini selalu eksis akan berkemajuan insyaallah. Nah itu mungkin tazkirah kita hari ini momen Muharram ya, momen Muharram 1444 Hijriah dan momen 77 tahun kemerdekaan Indonesia kita. Nah maka menginspirasi dalam setiap kita untuk terlibat dalam setiap perjuangan dengan berkorban demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikawal dan disertainya sehingga kita dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga husnul khatimah, meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan beriman, berakhlak dan berkeyakinan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi penghias mata memandang di hari tua, pengirim amal dan doa ketika kelak kita di alam baqa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.